Dan itu dulu banyak ulama. Sekarang kan cuma pakar suatu bidang, itu bukan ulama, gitu kan? Kalau ini dipelajari. Tapi ya tidak apa-apa lah. Keliru-keliru dikit asal niatnya baik, Allah tetap memasukkan Anda ke surga. Mungkin aja bukan kertas macam bandel lah, itu sunat 10 kondil ya. agak sinau, bosan, browsing tok ae. Warkop tok ae. Tuku sak gelas oleh laptop 3 jam. Tapi itu betul apa yang panjenengan sampaikan. Jadi gini loh ya, kan NU itu kan Nahdlatul Ulama. Di NU itu ada forum musyawarah namanya Basul Masail sejak muktamar pertama. Nah itu kan dibukukan. Nah bukunya meskipun ini organisasinya Nahdlatul Ulama, tapi bukunya itu namanya Ahkamul Fuqaha, gitu ya, bukan Ahkamul Ulama. Jadi betul, Nahdlatul Ulama, tapi buku itu namanya Ahkamul Fuqaha, hasil keputusan musyawarahnya para fuqaha, bukan ulama. Betul. Saya minta satu lagi karena beliau orang NU ya. Anda tahu, jangan tanyakan cintaku kepada NU. Jangan tanyakan bagaimana aku menemani Nabi, menemani Banser, menemani Ansor. Hampir tiap malam kan mayoritas mereka. Ya, jangan tanyakan cintaku dan jangan ragukan komitmen kepada mereka. Tetapi kan aku punya titik-titik refleksi yang rasional mengenai kalau saya menerima Pak Hasim adiknya Prabowo itu tidak sama dengan saya mendukung Gerindra, kan gitu. Tolong ngerti dong, ombak sama air jangan disamakan dong, karena airnya bisa kamu ambil, ombaknya nggak bisa, kan gitu. Cantik sama wajah beda dong, kan gitu. Kalau cantik sama wajah kamu samakan, jadi orang sekarang itu taunya itu mangga manis. Maka kalau ada yang lain yang manis, mereka marah. Gak bisa, manis itu mangga. Yang selain mangga tidak manis, ya coba, wah ngertinya mangga, mau gimana lagi? Mau marah bagaimana? Mau gimana lagi? Ya sudah, dia pikir sawo tidak manis, dia tidak pernah makan sawo. Ngertinya cuma dari kantor berita itu tok. Dia tidak mendengarkan kantor berita dari dirinya sendiri maupun dari yang lain-lain. Akhirnya begitu. Nah, Pak Muzamil saya tanya, sekarang kan orang NU ini kalau umatnya disebut Nahdliyin, kalau sekarang ngomong kata atau makna bahasa, Nahdliyin itu apa? Ilmu katalin, ilmu bahasanya. Itu kan dari kata Nahdlatul. Nahdlatul itu kebangkitan. Jadi Nahdliyin orang-orang yang bangkit. Orang-orang yang Bangkit. Nah, saya ini, ya sudah, sekarang Anda tinggal narik garis berapa jarak antara Nahdliyin dengan kebangkitan. Yang begitu kan? Jelas ya? Nah, saya mohon teman-teman mempelajari. Tidak untuk memaki-maki siapa-siapa, tapi untuk menemukan yang lebih tepat dalam kehidupan. Karena Anda harus memimpin bangsa ini, Anda harus memimpin keluargamu, Anda harus memimpin masyarakatmu ketika Anda sudah bermasyarakat nanti. Sekarang Anda harus latihan habis-habisan. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang dibuka Pak Muzamil, Syekh Nur Somad dan saya tidak menjadikan kemudaratan apa-apa, karena waktu di depan kan saya mengatakan, loh, aku tidak setuju macam-macam, termasuk Menteri Agama aku tidak setuju, Presiden aku tidak setuju. Oh, banyak hal konstitusi negara setuju, Undang-Undang 45 aja ada yang tidak saya setuju itu. Tapi aku cinta kamu, but I love you, kan gitu. Oh cinta, gue kadung ditengi cawe itu, ya wes, harap dia menempel, ditengi cawakan. Caranya mudah, download aplikasi SIMOBI Plus. Nah, semua kan lebih ya. Kan kita itu punya lagu nenek moyangku. Loh kok gak dikembangkan, kok gak diteliti sih? Terus cetok loh, nenek moyang Anda itu orang laut dan Anda itu dunia sebelum Yesus lahir. Itu orang di Nusantara sudah kemana-mana. Karena ada yang namanya Pulau Madagaskar di Afrika, itu penduduknya adalah orang Indonesia, turunan
keturunannya wong Indonesia, bahasanya juga mirip bahasa kita sampai hari ini. Madaga itu artinya kebun, sekar itu artinya kembang. Jadi Madagaskar itu dari kata Madaga, sekar. Itu ceritanya nguniku. Nek gak percaya takono dhewe rono. Ndolek tiket dhewe. Gitu. Waduh, tapi nemen aduh saya udah di wong teko kene gawe kapal sampai tutup Afrika Selatan. Jadi sebenarnya guru besar maritim seluruh dunia itu aslinya adalah orang Indonesia, nenek moyang kita sendiri. Gitu. Nah saya mohon kalau ada teman-teman mahasiswa mau didolehi diteliti lagu nenek moyang orang pelaut itu. Jadi itu karangan itu serius, itu pasti mengandung data-data dan fakta-fakta sejarah. Jadi Mojopahit yang sangat maritim dan kapal Mojopahit itu ketika Mojopahit ada di Eropa belum ada teknologi kapal sebagaimana yang dicapai oleh Mojopahit. Dan Mojopahit itu tidak bisa dikalahkan oleh dinasti Cina yang manapun. Sultan Trenggono dulu pergi lewat laut dari Demak, Jepara ke Probolinggo itu dengan satu kapal yang isinya 800.000 prajurit. Iso bayang 800.000 prajurit. Jadi sapiro gedene kapal ini. Tetap kalah nek karo kapal Nabi Nuh. Kapal Nabi Nuh itu semua ahli perkapalan di dunia sekarang ditambah manajer-manajer di bidang maintenance yang lain itu digabung dadi siur dikon gawe kapal Nabi Nuh gak kira iso. Nomor siji kayune wis ditebangi wis entek wong kayune kayu jati ya dadi biyen kan ndok Nabi Nuh iku ya Blora Bojonegoro ngono piye Cepu. Nah kemudian mendarat di daerah Turki baru setelah jadi mendarat di Turki masih nunggu 3 minggu untuk benar-benar aman karena belum tentu yang daerah lain sudah tidak banjir. Maka Nabi Nuh punya metode-metode untuk mengetahui sebelah sana masih banjir apa tidak. Setelah betul-betul sudah reda baru Nabi Nuh mendistribusi dari 130 orang sekian dikirim ngalor, sekian dikirim ngulon, ngidul, ngetan sapi turute, termasuk dikirim kembali ke kampung halamannya di Nusantara. Ceritanya. Nah awakmu itu berarti turunannya anak salah satu anaknya Nabi Nuh gitu. Ketoke turunan Japhet sampeyan. Mulane jenenge Jawa iku mergo mbakmu jenenge Japhet. Japhet iki anake Nabi Nuh sing kurang ajar. Nakal ya karo-karo. Nabi Nuh itu dikongkon Gusti Allah gawe kapal ya. Terus maru ndolek kayu, terus anu ayo rek dewangi rek. Anak-anaknya ngewangi kabeh, tonggone ngewangi kabeh, orang muslim ngewangi kabeh, ndolek segala macam yang diperlukan untuk bikin kapal. Japhet iki nggowo kayu jati diotong-otong njaluk bayaran. Bapake dhewe lho dijaluk bayaran. Persis saiki. Persis kelakuannya anak-anak saiki. Jadi berarti anak koruptor itu berarti turunannya Japhet itu. Bapaknya dhewe dintol wis. Itu. Anda bisa bayangkan nek memuat 800.000 orang itu paling problemnya mangani ya apa? Gurung ana kompor listrik. Mosok cobek geni di kapal. Mosok nggo wareng. Nah, terus bahan-bahannya dikondi, maka ada teknologi makanan padat. Jadi tempe dicampur opo-opo, digodhog, dipadetno, digawe kaya pil-pil ngono, itu ditelek kuda dan setiap orang cukup makan satu itu dia seharian bisa kenyang. Maka maintenance akomodasi dan konsumsinya beres. Iku nek manungsa, tapi nek kewan bisa dibayangkan.